Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok satu, yaitu saya Kevin Ramadhani Arya Sandi, lalu rekan saya, silakan perkenalan. Saya Graciela Srimonita. Saya Nuri Aulia Salsabila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil interpretasi dari tugas kami teori probabilitas. Oke, baik. Pertama-tama saya akan menginterpretasikan data nominalnya terlebih dahulu. Di sini eh, kami mengambil dari tabel yang sudah kami buat di laporan, yaitu jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya itu berjumlah 34 orang, lalu perempuannya berjumlah 17 orang. Nah, di sini kami juga sudah membuatkan diagram pie yang dimana itu hasilnya laki-lakinya itu kalau dipresentasikan menjadi 65%, lalu untuk perempuannya jadinya 35%. Nah, data nominal itu sendiri adalah tingkatan data tapi yang tidak bernilai atau tidak ada tingkatannya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada data ordinal. Mungkin saya jelaskan dulu, data ordinal itu adalah data yang ada tingkatan nilainya, berbeda dengan data nominal yang tadi kan tidak ada tingkatan nilainya. Nah, di sini ada diagram batang yang dimana ini mengambil dari tabel yang ada di laporan praktikum laporan kami, yaitu ada 4 section antara SD, SMP, SMA, dan yang terakhir S1. Untuk SD-nya berjumlah 14 orang, terus SMP 12, SMA ada 13, lalu yang terakhir S1 ada 12 orang. Oke, baik. Untuk slide ini akan dipresentasikan oleh rekan saya, Graciela. Silakan. Baik, Kevin, terima kasih. Kemudian kita lanjut pada tema berikutnya, yaitu data interval dan data rasio. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang data interval. Data interval adalah jarak antara dua titik data berturut-turut dalam sebuah set data. Sementara data rasio adalah data perbandingan antara dua nilai atau kuantitas dalam satu set data. Di sini kami menggunakan nilai dari mahasiswa, kita dapat melihat nilai 60 sampai 65 itu frekuensinya adalah 14. Sedangkan di data rasionya, kita bisa melihat tinggi badan mahasiswa itu yang dari 150 sampai 155 memiliki frekuensi 19 orang. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai posisi data. Posisi data di sini mencakup kuartil, desil, dan persentil. Cara menghitung kuartil yang pertama adalah kuartil 1 dengan rumus TB plus seperempat N dikurangi FK per FQ dikali P. Di sini saya akan menjelaskan TB itu didapat dari 150 dikurangi 0,5. Sedangkan N di situ adalah total frekuensi dari data tersebut. Lalu FK adalah frekuensi kumulatif sebelum data kuartil 1. Lalu FQ adalah frekuensi dari data tersebut dikali P. P adalah panjang data. Setelah dihitung, di situ kuartil 1 menghasilkan 153,52, kuartil 2 158, serta kuartil 3 itu 161,8. Begitu juga dengan persentil. Namun yang membedakan persentil dengan kuartil adalah di bagian mencari dan atau menentukan persentilnya. Di sini saya memakai persentil 65, di mana rumusnya adalah 65 per 100 dikali 51. 51 merupakan jumlah frekuensi dari data tersebut. Lalu sesuai rumus yang ada, kita masukkan dan hasilnya adalah 161,2. Selanjutnya ada desil. Yang membedakan desil dengan kuartil dan persentil, di situ juga sama cara menentukan desilnya, yaitu rumusnya 5 per 10. 5 itu didapat dari desil desil yang kelima.
Lalu 51 itu jumlah dari frekuensi dari data yang ada. Setelah dimasukkan rumusnya dan angkanya, hasilnya adalah 158. Next. Di sini saya akan menjelaskan penyebaran data juga. Jadi penyebaran data di situ bisa dilihat di tabelnya ada X. X merupakan nilai dari siswa dan mahasiswa di data. Lalu FI itu adalah frekuensinya. XI itu nilai tengahnya. FI kali X1 itu dari frekuensi dikali XI-nya. Sorry. Lalu kita hitung juga XI min X barnya pangkat 2. Kita juga hitung FI kali XI min X bar pangkat 2. Pertama-tama kita hitung dari range-nya dulu. Range-nya ini didapat dari XI, angka terbesar XI dikurangi angka terkecil di XI. Jadi di situ 92,5 dikurangi 62,5, hasilnya 30. Lalu kita menghitung deviasi standarnya. Di situ rumusnya sigma FI dalam kurung XI min X bar pangkat 2 per sigma FI. Di situ kita bisa lihat eh, untuk FI XI min X bar pangkat 2-nya udah kita hitung dan totalnya itu 6.450,99 dibagi FI-nya totalnya itu 51 sehingga ketika dibagi dan diakarkan hasilnya 11,24. Lalu kita lanjut ke variasi. Variasi di situ rumusnya agak jauh beda sama deviasi standar, tapi bedanya di situ di variasi kita nggak pakai akar. Jadi hasilnya itu sama seperti deviasi standar, tapi tidak diakarkan. Jadi hasilnya 126,49. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Sebentar. Oke, baik. Sekian hasil interpretasi dari kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.